Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Legana Putra dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan pertempuran Berlin. Pada permulaan tahun 1945, front timur semakin stabil sejak Agustus 1944 setelah peluncuran operasi Bagration. Jerman telah kehilangan Budapest dan beberapa negara seperti Hungaria, lalu Rumania dan Bulgaria dipaksa untuk menyerah dan mengumumkan perang terhadap Jerman, serta akses ke Polandia telah terbuka bagi Tentara Merah, komandan Soviet setelah aksi mereka selama pemberontakan Warsawa tersebut. Warsawa pada Januari 1945, setelah 3 hari di garis depan yang lebar menggunakan 4 front, Tentara Merah mulai menyeberangi sungai Nalwer dari Warsawa. Setelah 4 hari, Tentara Merah membagi-bagi pasukannya dan memulai bergerak 30-40 km per hari, mengambil negara-negara seperti Baltik, Dagzi, Rusia Timur, Poznan, dan menggambarkan garis 60 km timur dari Berlin sepanjang Sungai Orde. Satu serangan balasan oleh grup tentara Vistula yang baru dibentuk di bawah komandan Reichswehr SS Henry Himmler gagal pada 24 Februari 1945 dan Uni Soviet tersebut bergerak maju ke Pomerania dan Sungai Orde di sebelah selatan. Ketiga kali usaha Jerman menggagalkan pengepungan kota Budapest telah gagal dan jatuh pada tanggal 13 Februari 1945 ke tangan Soviet. Lalu Jerman melakukan serangan balasan. Hitler memaksa suatu tugas yang tidak mungkin untuk menduduki kembali Sungai Danube. Pada tanggal 16 Maret 1945, serang itu gagal dan Tentara Merah kembali melakukan penyerangan pada hari yang sama pada tanggal 30 Maret. Mereka memasuki Austria dan menduduki Wina pada tanggal 13 April 1945. Saat itu, hanya kurang dari 1/12 bahan bakar yang tersedia dari jumlah dibutuhkan. Wehrmacht, produksi pesawat tempur dan tank menurun tajam, dan kualitas hanya tinggal separuhnya dibandingkan dengan tahun 1944. Sangat jelas bahwa kekalahan Jerman akan terjadi dalam beberapa minggu, tetapi pertempuran semakin bergejolak. Nasionalisme, persyaratan menyerah tanpa syarat yang tidak diterima pihak sekutu, dan usaha mengulur waktu agar pengungsi bisa selamat ke daerah barat sebelum datangnya Tentara Merah, membuat pasukan Jerman tersebut hingga akhir Hitler sendiri bersikeras untuk bertahan di dalam kota. Pihak sekutu di blok barat sebenarnya berniat menurunkan pasukan penerjun payung untuk mengambil alih Berlin, tetapi kemudian membatalkan, melihat bahwa tidak ada gunanya mengorbankan pasukan untuk menyerang kota yang sudah pasti akan diambil alih oleh pihak Soviet. Setelah itu, pemerintah tidak masuk akal ini mempertimbangkan jumlah pasukan yang tersisa dan cadangan makanan yang tersedia untuk mendukung keberadaan pasukan di dalam kota. Lokasi dan tanggal pertempuran Berlin ialah tanggal 16 April sampai dengan 2 Mei 1945. Berlokasi di Berlin, Jerman. Tokohnya ialah Front Belarusia ke-1 dipimpin oleh Georgy Zhukov, Vasily Choukov. Front Belarus kedua diketuai oleh Konstantin Rokossovski. Front Ukraina ke-1 dipimpin oleh Ivan Kolev. Negara yang terlibat ialah Uni Soviet, Polandia, dan Nazi Jerman. Serangan Jerman Timur. Serangan pihak Soviet ke daerah yang kemudian dikenal dengan nama Jerman Timur memiliki dua tujuan, karena kecurigaan Stalin terhadap tujuan sekutu barat untuk mengambil alih wilayah yang belum diinjak tentara Soviet. Maka serangan ini terus maju ke depan dan berusaha cepatnya serangan ke arah barat agar bisa menghentikan gerak sekutu barat untuk bergerak ke timur.
Keduanya memiliki pikiran hampir serupa, karena penguasaan atas wilayah tersebut tidak bisa dilakukan secepatnya kecuali jika Berlin telah diambil alih salah satu blok. Pertimbangan lain adalah Berlin sendiri memiliki banyak aset strategi, contohnya Hitler sendiri dan program pengembangan bom atom Jerman. Pada 9 April 1945 di Königsberg di Prusia Selatan akhirnya jatuh ke tangan Tentara Merah. Hal ini membebaskan gerak pasukan Marsekal Konstantin Rokovsky di front Belarus kedua. Dari barat ke timur lembah Sungai Orda selama 2 minggu pertama bulan April, Soviet berhasil melakukan gerak penempatan kembali front mereka yang ditugaskan di sepanjang Sungai Orda, dari Frankfurt di daerah selatan hingga ke wilayah Baltik sampai wilayah di front Belarus kedua, bergerak menuju posisi yang telah dikuasai Belarus 1. Bagian utara Selau Haiges. Saat penempatan ulang ini, beberapa kantong kosong terjadi, menyebabkan pasukan Jerman kedua yang telah terkepung di Danzig berhasil keluar dan menyerbangi Sungai Orda di selatan. Marsekal Ivan Konev membawa front pertama Ukraina keluar dari bagian luar Silesia ke arah barat laut menuju Sungai Neisse. Ketiga front Soviet ini berjumlah 2,5 juta orang, termasuk 78.556 prajurit dari pasukan Polandia pertama, 6.250 tank, 7.500 pesawat, dan 41.600 meriam artileri dan montir 3.050 truk bermuatan peluncur roket Katyusha, disebut juga dengan nama Orgen Stalin, dan 95.383 motor tempur, kebanyakan berbuatan Amerika Serikat. Jenderal Gotthard Heinrich menggantikan Himmler sebagai komandan grup Vistula pada 20 Maret. Dia adalah salah satu ahli strategi bertahan di pasukan Jerman dan memulai rencana pertahanan. Dia berpendapat bahwa serangan utama Soviet pasti akan melalui Sungai Orda dan di sepanjang utara hingga barat. Dia memutuskan untuk tidak mempertahankan lembah di sekitar Sungai Orda dengan lebih dari sekedar pertahanan kamuflase. Sebaiknya ia memerintahkan insinyur untuk membentangi Selau Haig yang memberikan akses pengawasan Sungai Orda di bagian mana akan melewati. Ia mengurangi kekuatan di garis lain untuk berkonsentrasi di Selau Haig. Pasukan Jerman kemudian merekayasa rencana membanjiri wilayah Orda yang telah basah di musim semi menjadi rawa dengan melepaskan air dari bendungan utama di belakang mereka, membangun 3 lingkaran pertahanan yang menjangkau daerah lembah dari luar Berlin. Garis ini diperkuat dengan parit anti-tank, penempatan senjata anti-tank, dan pagar dan jaringan besar pagar dan bunker. Pertempuran di Odense. Dini hari tanggal 16 April 1945, serangan ke Berlin dibuka oleh bombardiran hebat dari 16.000 artileri dan roket oleh Soviet sepanjang hari. Tidak lama kemudian, setelah fajar, Front 1 BF menyerang dengan menyeberangi Sungai Orda. Front 1 UF menyerang melalui Neisse juga sebelum fajar. Front 1 BF memiliki kekuatan lebih besar, tetapi memiliki penugasan lebih sulit dan harus menghadapi kekuatan terbesar Jerman. Pada awal malam tanggal 17 April 1945, front Jerman di belakang Zhukov masih tersisa, tetapi hampir hancur di selatan. Pusat grup pasukan yang dikomandani Jenderal Ferdinand Schörner
tidak bisa bertahan, dan dengan bantuan persembunyian bagian flank, pasukan panser Jerman keempat di utara terdesak secara jumlah oleh serangan Front 1 UF. Ia memutuskan untuk menyimpan cadangan 2 divisi panser dari menggunakannya untuk mendukung pasukan panser keempat. Disinilah titik balik pertempuran terjadi, di mana saat malam posisi grup Vistula dan sektor selatan pusat grup menjadi terpisah, kecuali mereka bisa mengusahakan bergabung dengan pasukan panser Jerman keempat. Mereka akan dihabisi sebagai efek keberhasilan serangan Konef atas pertahanan pasukan Schechhorner yang buruk, membuat pertahanan pasukan Heinrichi yang berlian menjadi sia-sia. Pada tanggal 18 April, kedua front Soviet berhasil membuat perkembangan berarti, tetapi kerugian yang dialami Soviet terlalu besar dari yang harusnya terjadi. Menjelang malam, Front 1 BF berhasil mendesak ke garis pertahanan terakhir Jerman, dan Front 1 UF yang berhasil menguasai Frost bersiap untuk perang terbuka. Pada tanggal 19 April, Front 1 BF berhasil merusak garis pertahanan Seelow Heights, dan tinggal sedikit pasukan Jerman yang menghalangi mereka dari Berlin. Sisa pasukan Jerman ke-9 yang mempertahankan area tersebut, dan sia-sia pasukan panser Jerman keempat berada dalam bahaya menghadapi penghancuran oleh Front 1 UF. Hasil dari pertempuran Berlin ialah kemenangan Uni Soviet, Hitler bunuh diri, dan kematian pejabat tinggi Nazi. Garnisun kota Jerman menyerah tanpa syarat pada tanggal 2 Mei. Pasukan Jerman masih berjuang pertempuran di luar Berlin, dan semuanya menyerah pada tanggal 8-9 Mei. Setelah penyerahan tanpa syarat dari semua pasukan Jerman, akhir Perang Dunia Kedua Eropa selesai.